Ada beberapa yang kita apresiasi atas beberapa keberhasilan Wali Kota Malang periode 2019-2024. Tetapi juga ada beberapa catatan yang saya nilai tidak berhasil dan cenderung gagal. Ada beberapa proyek warisan yang mestinya harus bisa diselesaikan oleh Wali Kota, dalam ini Pak Sutiaji dan Pak Sofyan Edi Jarwoko. Kita sama-sama ketahui pada saat awal beliau menjabat ada proyek warisan, yaitu 3 pasar besar, Pasar Gadang, Pasar Besar, dan Pasar Blimbing. Lalu juga berikutnya ada yang kaitannya dengan komisi saya adalah checking. Dan hari ini ada lagi yang namanya exit toll yang juga belum terselesaikan. Ini catatan-catatan yang tentu menurut saya sebuah mengganggu prestasi Pak Wali, di mana mestinya ini semua bisa terselesaikan, tapi sampai hari ini belum bisa terselesaikan. Dan ini tentu menjadi PR kita semua, dan atau ini menjadi PR kepala daerah yang akan datang. Kemarin DPRD Kota Malang sudah membagi pansus, jadi beberapa kegiatan yang belum terselesaikan, checking, pasar, exit toll, itu kita bentuk pansus. Kemudian untuk Komisi C ke bagian pansus exit toll. Dan insya Allah ini yang kita percepat tugas pansus bersama mitra kami tentunya sebagai tanggung jawab. Insya Allah sebelum September ini insya Allah bisa diselesaikan dengan proses-proses yang begitu panjang dan cukup melelahkan, karena memang ini mengurai sebuah problem masalah yang banyak bersinggungan dengan beberapa pihak. Nah, ini tentu membutuhkan kehati-hatian, karena kalau tidak hati-hati maka ini menjadi perkara baru khususnya di lingkungan pemerintah Kota Malang. Sehingga tugas kami tentu bukan mencari masalahnya. Tugas kami adalah bagaimana yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini bisa terselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya, kita urai bahwa exit toll itu sebenarnya tanahnya adalah tanah negara. Dan BPN sudah mengakui bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah negara. Tetapi memang secara hukum, apabila tanah negara itu sudah dikuasai sekian puluh tahun, maka negara juga berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Istilahnya dana kerahiman. Karena pada saat itu tentu yang bersangkutan sudah menggunakan, menguasai, lalu sudah juga membangun, maka istilahnya ada uang ganti rugi atau kerahiman. Dan kami sudah menanyakan ke PUPR sebagai tusi yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan itu, sudah menunjuk KJPP atau tim appraisal. Sebenarnya dulu juga sudah ditunjuk appraisalnya, ketemu angka 198 juta, tapi tidak diterimakan oleh pemilik. Nah, karena pada saat itu dianggap bahwa tanah yang dimaksud adalah tanahnya pemilik. Otomatis kalau yang aset tersebut tanah pemilik, maka tidak wajar kalau diberi harga segitu. Tapi ternyata setelah beberapa pihak koordinasi, BPN, bagian hukum, dan pihak-pihak terkait, maka ditemukanlah fakta bahwa tanah tersebut adalah milik negara. Otomatis kan negara tidak boleh membeli, aset negara tidak boleh dibeli oleh negara. Tetapi tentu bagaimanapun bahwa di situ memang sudah ada pemiliknya yang memang sudah berkegiatan sekian tahun, mulai tahun 2016 sampai sekarang, tentu wajarlah
Karena bagaimanapun tentu kita ingin memberikan rasa keadilan, tapi tentu tidak dengan harga yang di luar batas kewajaran. Seolah-olah bahwa itu kita beli dari mereka, tidak. Ini hanya mengganti bentuk dana kerahiman. Artinya supaya yang bersangkutan juga bisa. Beberapa pihak sudah melakukan dan Pansus sudah melakukan dengan beberapa pihak, dan ini terakhir akan tinjau lapangan. Kita sudah verifikasi yang menyebabkan ketemu nilai rupiah segitu apa saja sih itemnya. Nah, ini akan kita cek ke lapangan. Apakah benar yang dimaksud bahwa harga itu sudah memenuhi rasa keadilan. Adil buat negara, juga adil buat masyarakatnya. Ini kita berikan kewenangan kepada pemerintah Kota Malang. Nah, mereka punya tahapan-tahapan setelah tim KJPB atau tim APRAS menentukan rupiahnya. Mereka diputuskan oleh tim Pemkot, tim Pemkot bersurat kepada pihak exit tol, bangunan cucian di situ nanti akan dikomunikasikan, akan diundang oleh pemerintah kota, diundang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, itulah tahapan-tahapan akan dilakukan. Apakah menerima dengan hasil itu? Ya kita lihat, nanti kan kita juga tidak boleh dahului kersa. Kami berharap hasil itu tentu bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan. Kalaupun misalnya nanti kata akhirnya tidak diterima, maka perkara ini akan masuk ke ranah pengadilan, biar pengadilan memutuskan. Jadi kami ini kan sebenarnya menjalankan tugas konstitusi kami supaya semua pihak merasa diberikan keadilan. Pemerintah kota dalam yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kasihan sekian tahun masyarakat terganggu oleh cucian mobil itu, sehingga apalagi kalau waktu-waktu weekend ya, tentu kemacetan yang luar biasa. Oh pasti, sesuai dengan kewenangannya kami termasuk mendesak kepada pemerintah kota. Karena kami ingin memberikan rasa keadilan. Adil buat pemerintah kota yang memang punya kuasa untuk memberikan kewenangannya, dan adil buat masyarakatnya dalam pemilih. Kecuali ada rasa ketidaksemena-mena dalam menentukan, hanya keinginan pribadi secara sepihak, ini tidak. Dilakukan kajian, ada dinilailah di situ pernah ada usaha apa yang terdampak. Karena dulu di situ pernah ada termasuk alat toko listrik, termasuk ada PlayStation, termasuk ada warung kopi, termasuk ada persewaan sosmed dan sebagainya. Ya kita lihat cek, itu yang menyebabkan ada nilainya, sehingga ketemu itu kan nilai. Kita berharap ada rasa keadilan kepada beberapa pihak. Rekomendasi resmi Pansus sudah keluar apa? Ini sedang kita rancang karena insya Allah minggu-minggu ini kita sudah putuskan Pansus untuk mereka. Tapi kan istilahnya sudah terkomunikasikan. Karena prinsipnya sebenarnya Pansus mendesak agar persoalan exit bisa terselesaikan. Dan Pansus atau DPR itu merekomendasikan agar sebelum jabatan wali kota berakhir itu sudah bisa diselesaikan. Satu aja lah supaya minimal ada poin lah dari beberapa catatan yang belum bisa diselesaikan. Sebenarnya program Tol Malang Kepanjen sudah ada menjadi program nasional. Nah, kemarin program untuk pembangunan tol dari Malang ke Kepanjen diberikan oleh pihak rekanan, dalamnya rekanan pemerintah, badan usaha pemerintah. Namanya bentuk usahanya ansulatif. Nah, sehingga ansulatif tentu mereka melakukan kajian bagaimana dampak ekonomi, hasil dan sebagainya, termasuk dampak marginnya dan sebagainya. Nah, ternyata dari kajian itu belum masuk. Nah, kemarin kunjungan Komisi C kepada Dirjen Bina Marga terkait dengan tol kita sudah tanyakan. Nah, kami Komisi C mendesak
agar ini diambil alih oleh pemerintah untuk tol Malang ke Panjen. Karena apa? Dampaknya luar biasa dari sisi ekonomi. Saya kan tidak mungkin hanya melihat sisi keuntungan saja. Karena prinsipnya kan infrastruktur negara, apakah jalan yang dibangun bentuknya tol atau jalan arteri, itu memberikan nilai manfaat yang seluasnya kepada pengguna masyarakat. Dan potensinya kalau jalan tol dari Malang Panjen itu dibangun, maka mendongkrak ekonomi bukan hanya kota Malang, tapi Malang Raya. Dan tentu ini nyambung dengan dibangun jalur lintas selatan dari Banyuwangi ke Pacitan. Nanti nyambung kan dari Panjen selalu lanjut ke Sendang Biru. Nah, tentu banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, apakah usaha ataukah pariwisata atau jasa-jasa lainnya, hotel dan sebagainya akan terdongkrak semuanya. Jadi nanti bisa jadi dengan dibangunnya tol Malang ke Panjen akan mendongkrak. Bisa jadi wisatanya, alamnya ada di Kabupaten Malang, tapi huniannya, hotelnya, lalu rumah makannya ini bisa di Kota Malang. Jadi semua kondisi perekonomian Kota Malang bisa mendapatkan kesejahteraan. Pasti ada, dan prinsipnya hari ini pembebasan lahan itu kan bukan ganti rugi, ganti untung. Dan yang sebenarnya ini agak anomali yang terjadi exit tol. Di saat warga yang lain menunggu pembebasan kalau ada pembangunan tol, sementara ini malah tidak. Ini kan tanda petik kita jadi ada apa ya? Sementara masyarakat menunggu, kok ini ada yang tidak. Nah ini, tapi sudahlah, ini kan sudah tersendiri. Tapi insya Allah khususnya warga Kota Malang yang terdampak, karena ini kan sudah bukan rahasia lagi. Set plan tol dari Malang ke Panjen akan melihat ini sudah menunggu. Justru kalau tidak jadi dibangun, mereka akan kecewa. Malah juga akan memberikan ketidakpastian. Kalau suatu saat ini tidak pasti, sementara akses tanah yang akan dilewati ini digunakan dalam bentuk lain, kan malah jadi nilai tawarnya semakin mahal. Yang jelas untuk kepentingan negara mestinya masyarakat harus menerima. Dalam artian apalagi negara hari ini itu bukan ganti rugi. Artinya masyarakat pasti tidak dirugikan. Karena diuntung akan nilai ekonominya tinggi. Satu, gantinya ganti untung. Yang diambil alih atau dibeli oleh pembebasan lain itu pasti untung. Sehingga kalau dibelikan lagi hasil penjualan itu akan berlipat-lipat. Yang kedua, kalau warga di situ ada warga, akan nilai ekonominya akan terdongkrak. Dengan selesainya exit tol, maka mestinya salah satu kemacetan di Kota Malang, khususnya di wilayah Saujajar menuju tol ini terurai. Jadi sebenarnya pembangunan Malang tol dari Malang ke Panjen juga mengurai kemacetan, termasuk exit tol. Karena problem Kota Malang hari ini yang belum terurai adalah kemacetan.